Salve sama saudara, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Turibius Rahmat PR, Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin, dan mata iman kita, cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan, dalam renungan Lentera Jiwa pada hari Minggu biasa keempat ini yang kita rayakan pada hari Minggu 1 Februari 2026, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan merenungkan tentang setia menempuh jalan yang kecil. Sama saudara, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan, hari ini sabda Tuhan mengajak kita untuk masuk ke satu ruang batin yang sangat dalam dan jujur tentang siapa kita di hadapan Allah. Kita hidup di zaman yang sering mengukur nilai manusia dari apa yang tampak di luar, seperti pencapaian, kekuatan, pengaruh, dan pengakuan. Namun sabda Tuhan hari ini justru membalik logika dunia itu dengan sangat tegas namun sekaligus lembut dan penuh pengharapan. Dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Sefanya, Tuhan berkata bahwa Ia akan membiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Bukan umat yang paling hebat, bukan yang paling kuat, bukan yang paling bersuara keras. Yang dipilih Allah justru mereka yang mencari keadilan, yang hidup dalam kerendahan hati, yang tidak menipu, tidak berbuat kelaliman, dan tidak hidup dalam kebohongan. Gambaran seperti domba yang makan rumput dan berbaring tanpa ada yang mengganggunya bukanlah gambaran kelemahan yang memalukan, melainkan kedamaian orang yang hidup jujur di hadapan Allah dan sesama. Mereka tidak sibuk mempertahankan citra diri, tidak hidup dalam kecemasan untuk terlihat hebat, karena hidup mereka berakar pada Tuhan. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus semakin mempertegas hal ini. Paulus mengajak kita untuk bercermin pada diri sendiri. Tidak banyak dari kita yang menurut ukuran dunia disebut bijak, berpengaruh, atau terpandang. Namun justru disitulah karya Allah bekerja. Allah memilih yang lemah untuk menyatakan kekuatannya, memilih yang sederhana untuk menyingkapkan hikmatnya, supaya manusia tidak memegahkan diri, tapi belajar untuk bersandar pada Tuhan. Di sini kita diingatkan bahwa iman bukan tentang membuktikan diri kita layak di hadapan Allah, melainkan tentang percaya bahwa Allah setia berkarya justru melalui keterbatasan kita. Semua ini berpuncak pada bacaan Injil, yakni Injil Matius bab 5 ayat 1-12 hari ini, ketika Yesus naik ke bukit dan mengucapkan sabda bahagia. Sabda ini bukan sekedar nasihat moral atau kata-kata indah untuk didengar, melainkan cara hidup kerajaan Allah. Yesus tidak berkata berbahagialah orang yang selalu berhasil, yang selalu tertawa, atau yang selalu menang. Tidak. Ia berkata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya, berbahagialah mereka yang sadar bahwa hidupnya tidak sepenuhnya berada pada kendalinya sendiri. Mereka yang berani mengakui ketergantungannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita, bukan karena penderitaan itu sendiri, tetapi karena di tengah luka dan kehilangan, mereka tidak menutup diri, melainkan membuka hati untuk dihibur oleh Allah. Berbahagialah orang yang lemah lembut, bukan yang membalas dengan kekerasan, karena mereka memilih jalan kesabaran dan penguasaan diri. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, yang tidak puas dengan ketidakadilan, tetapi tetap memperjuangkan yang benar meski pelan dan sering tidak terlihat. Yesus menyebut berbahagia orang yang murah hati, suci hatinya, pembawa damai, bahkan mereka yang dianiaya demi kebenaran. Ini sangat manusiawi dan sangat nyata dalam kehidupan kita setiap hari.
ketika kita memilih jujur meski rugi, ketika kita memaafkan meski hati masih terluka, ketika kita tidak ikut arus kebencian dan fitnah, disitulah sabda bahagia itu dijalani. Kerajaan surga bukan hanya janji di akhir hidup, tetapi mulai dirasakan di sini dan sekarang. Dalam hati yang damai, dalam relasi yang dipulihkan, dalam hidup yang selaras dengan kehendak Allah. Sama saudara para sahabat yang dicintai Tuhan, kisah Injil hari ini sangat dikagumi oleh Bapak bangsa India, Mahatma Gandhi. Menurut Gandhi, 8 sabda bahagia adalah titik pertemuan antara iman Kristiani dan Hindu yang dianutnya. Alasannya karena dalam 8 sabda bahagia, ia dapat melihat pribadi Yesus sebagai seorang pengamal semangat ahimsa, anti kekerasan yang sejati. Dalam pandangan agama Hindu, ahimsa tidak sekedar memiliki makna tidak melakukan kekerasan, tetapi lebih dari itu, ahimsa memiliki makna ketidakberdayaan di hadapan Tuhan dan ketergantungan pada Tuhan. Tanpa Tuhan, manusia bukanlah apa-apa. Karena merasa rendah dan tidak berdaya di hadapan Tuhan, pada akhirnya manusia pun merasa tidak pantas untuk melakukan kekerasan pada sesamanya. Dalam gereja Katolik, ajaran ahimsa sejiwa dengan ajaran jalan kecil yang dipopulerkan oleh Santa Teresa dari Lisieux. Menurut Santa Teresa, langkah untuk mencapai kekudusan harus dilakukan melalui jalan kecil, yakni sikap ketidakberdayaan di hadapan Tuhan dan ketergantungan pada Tuhan. Inilah rahasia dari kehidupan Santa Teresa yang mengagumkan. Sikap ketidakberdayaan di hadapan Tuhan dan ketergantungan pada Tuhan menimbulkan kerinduan yang mendalam di dalam hati untuk selalu dekat dengan Tuhan dan meladani sifat-sifat Tuhan. Tuhan yang mau menjadi miskin, menerima duka cita dengan ikhlas, lemah lembut, cinta akan kebenaran, murah hati, suci, selalu membawa damai dan mau menderita demi kebenaran. Akhirnya, pada hari ini Tuhan menegaskan dalam Injil bahwa 8 sabda bahagia merupakan jalan yang paling jelas untuk menggapai kebahagiaan hidup. Hanya orang yang merasa tidak berdaya di hadapan Tuhan dan bergantung pada Tuhanlah yang mampu bersikap miskin di hadapannya. Menerima duka cita dengan ikhlas, bersikap lemah lembut, selalu lapar dan haus akan kebenaran, bermurah hati, tulus hati, mampu membawa damai, dan teguh bertahan dalam penderitaan demi menegakkan kebenaran. Mulailah dari jalan kecil terlebih dahulu sebelum meresapkan 8 sabda bahagia ke dalam hati. Dengan sikap kerendahan hati, semoga kita mampu mengamalkan 8 sabda bahagia sebagai jalan menuju kebahagiaan hidup yang sejati. Sama saudara, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk tidak takut menjadi kecil. Setia menempuh jalan kecil, tidak malu menjadi sederhana, dan tidak putus asa ketika merasa lemah. Di hadapan Allah, kerendahan hati bukan kekurangan, melainkan pintu rahmat. Ketika kita berhenti memegahkan diri dan mulai bersandar pada Tuhan, disitulah kita sungguh-sungguh berbahagia. Selamat berhari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.